Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bertemu kembali bersama saya, Ari Merdoa Kencana, dari Persekutuan Doa Santa Maria Immaculata, Tabanan. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk menggumuli satu tema, yaitu bahwa Tuhan adalah Allah yang terencana. Tuhan itu selalu memiliki tujuan dan kita dibuatnya untuk sebuah misi atau sebuah tujuan hidup. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan tema ini dengan satu bacaan dari inspirasi dari Nabi Yeremia, yaitu dari Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan, teman Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sudah merancang rancangan yang baik, karena Tuhan itu ingin merencanakan suatu tujuan hidup di dalam diri kita, yaitu rancangannya selalu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan Dia ingin memberikan kita masa depan yang selalu penuh harapan. Karena itu sekali lagi, Tuhan adalah Allah yang terencana, yang selalu memiliki tujuan. Demikian juga harusnya kita punya tujuan hidup, karena kita dibuat untuk sebuah misi. Pertanyaannya adalah, apa kita semua sudah memahami tujuan misi yang Tuhan tanamkan buat hidup kita saat ini? Banyak sekali anak-anak muda yang pada usia 20-an atau belasan merasa galau, merasa bertanya-tanya pada hidupnya. Aku ini harus melakukan apa? Saya ini pilihan hidup saya apakah sudah tepat atau tidak? Saya ini sebenarnya mau ngapain sih? Atau mungkin juga ada insecurities, kenapa dia lebih sukses daripada aku? Aku ini hidup buat apa? Banyak sekali kegalauan. Mungkin juga bukan hanya orang-orang muda, tapi kita pun juga orang yang sudah lebih dewasa atau bahkan orang-orang yang sudah tua, banyak kali juga tidak memiliki tujuan hidup dan tidak paham apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Tetapi kegalauan itu tidak membenarkan bahwa untuk kita hidup tanpa tujuan. Manusia yang hidup tanpa tujuan ibaratnya sebuah kapal yang tidak punya kemudi. Maka kalau kita saat ini sungguh-sungguh belum punya suatu tujuan dan belum paham tujuan dan misi hidup kita, ini adalah saat yang tepat untuk kita bersama-sama mencari apa keinginan Tuhan buat kita. Maka saya percaya selalu ada dua saat-saat terpenting di dalam hidup kita. Yang pertama adalah saat ketika kita dilahirkan. Dan yang kedua adalah saat ketika kita tahu untuk apa kita ini dilahirkan. Kita ini diadakan bukan untuk kebetulan, tapi untuk suatu tujuan-tujuan tertentu, dan tujuan-tujuan dari Allah itu selalu mulia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita juga dapat mempelajari dan mengambil inspirasi bahwa kalau kita orang yang punya tahu tujuan hidup, kita tidak akan mudah dibelokkan. Kita tidak akan mudah hanya menghindari kesulitan di dalam hidup. Tapi kita juga tidak akan menjalani hidup biasa-biasa saja. Tapi ketika orang tahu tujuan hidupnya, dia akan mencoba menggapainya dengan cara apapun, dengan resiko apapun. Kita bisa mengambil inspirasi ini dari perjalanan hidup seekor ikan salmon. Seekor ikan salmon itu selalu dilahirkan di hulu sungai, dan kemudian ketika dia menetas dari telurnya, dia kemudian akan berenang mengikuti arus, dan dia akan berakhir di laut, tumbuh di sana, menjadi besar. Tetapi yang menarik adalah ketika dia sudah dewasa dan saatnya bertelur, dia akan paham ada satu misi, yaitu dia akan pulang kembali ke hulu untuk bertelur di sana, karena bertelur di sanalah yang aman. Maka kita akan dengar bahwa ada satu pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata demikian, yang menceritakan tentang perjalanan hidup ikan salmon ini. Only dead fish go with the flow. Hanya ikan mati yang berenang mengikuti arus. Tapi ikan-ikan yang hidup, ikan-ikan yang punya misi, dia akan berenang melawan arus, entah untuk mencari makan atau seperti ikan salmon ini, untuk kembali ke hulu, untuk kembali bisa bertelur di sana dan hidup di sana, menetas kembali.
Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perjalanan ikan salmon dari laut kembali ke hulu melawan arus bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan yang pertama adalah, tantangan yang pertama adalah dia melawan arus. Arus sungai yang deras akan dilawan berenang dengan sekuat-kuatnya oleh dia. Bahkan pada satu rintangan yang kedua ada yang lebih sulit, ketika mereka harus melompati suatu jeram. Ketika sungai itu berundak-undak, mereka harus melompat, bukan hanya melawan arus, tapi juga harus melompat ke atas. Dan di sana kadang-kadang ada beruang yang sudah terbiasa, udah tahu bahwa di sana ada ikan akan melompat, menunggu di sana untuk siap memangsa. Tetapi kenapa ikan salmon ini mau susah payah menantang begitu banyak masalah, melawan arus, melompat, bahkan mengambil resiko akan dimakan oleh binatang buas, karena mereka memiliki misi dalam hidupnya dan mereka tahu bahwa itu mereka harus kembali pulang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dari inspirasi ini kita juga bisa mengambil suatu benang merah yang sama dalam kehidupan Nabi Yeremia yang kita renungkan bersama-sama pada renungan kita pada hari ini. Yeremia itu dikatakan Yeremia itu adalah nabi yang menangis, nabi yang meratap. Nabi Yeremia dipanggil saat muda, tapi Nabi Yeremia paham sekali hidup dan misi panggilan Tuhan buat dia. Dia langsung mengikatkan hidupnya pada tujuan hidup Tuhan yang dia tanamkan, yaitu hanya untuk mempertobatkan Israel. Jadi Nabi Yeremia dipanggil di usia yang muda. Nabi Yeremia juga dikenal nabi yang pelayanannya sangat panjang. Nabi Yeremia juga dikatakan meratap karena dia adalah nabi yang ditolak di mana-mana oleh bangsanya sendiri, tapi dia tetap setia. Dia melayani sebagai nabi ketika ada suatu di dalam pemerintahan Raja Yosia. Dia mendukung gerakan pembaruan yang dilakukan Yosia, tapi dia sadar bahwa ternyata pembaruan yang dilakukan Yosia ini ternyata masih sia-sia kecuali semuanya mau bertobat. Nah, akhirnya Yeremia pun mengikatkan kalau tidak ada pertobatan nasional, maka hukuman dan pemusnahan akan datang. Begitu berat seorang nabi muda ini tantangan hidupnya bahwa dia harus mempertobatkan orang Israel. Yeremia yang akhirnya masih hidup menyaksikan serbuan Babel ke Yehuda yang berakhir dengan kebinasaan Yerusalem dan Bait Suci, dan akhirnya hukuman Tuhan datang karena mereka tidak mau bertobat, yaitu dibuang ke Babel itu menjadi tergenapi. Yeremia dikatakan sebagai nabi peratap, seorang yang membawa amanat yang keras banget, yaitu pertobatan, tapi hatinya lembut sekali. Nah, inilah sifat yang lembut ini menjadikan penderitaannya justru semakin mendalam, karena firman nubuatan Tuhan itu ditolak oleh penduduk Yehuda. Dapat dikatakan Yeremia adalah seorang nabi yang kesepian seumur hidupnya. Dia selalu mengalami perlawanan yang berat. Ketika merangkum kehidupan Yeremia, seorang penulis berkata demikian, tidak pernah ada manusia yang memperoleh beban begitu meremukkan. Sepanjang sejarah bangsa Yahudi tidak pernah ada teladan kesungguhan yang begitu mendalam. Penderitaan tidak henti-henti, pemberitaan tentang amanat Allah yang tanpa takut, dan syafaat tanpa kenal lelah dari seorang nabi seperti Nabi Yeremia. Tetapi tragedi kehidupannya ialah bahwa ia berkhotbah kepada telinga-telinga yang tuli dan menuai hanya kebencian sebagai balasan kasihnya buat orang-orang yang ingin dipertobatkannya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, walaupun begitu sulitnya di usia muda tantangan hidupnya dan misinya, Nabi Yeremia tetap menjalankannya dengan penuh kesetiaan karena dia tahu misi hidupnya yang dia tanamkan sejak muda, ditanamkan Tuhan sejak muda adalah mempertobatkan Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita tangkap, dapat kita ambil inspirasi dari sifat hidup, sikap hidup Nabi Yeremia ini dan juga bacaan yang kita sama-sama renungkan. Ada 3 hal yang ingin saya jadikan untuk refleksi perenungan kita. Yang pertama adalah mungkin inilah adalah saat-saatnya perlu kita bertanya kepada Allah. Apa tujuan hidup saya? Apa tujuan hidup, apa misi yang hendak Allah tanamkan dalam diri kita? Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Mungkin kita harus bertanya, kenapa saya dilahirkan di keluarga saya? Kenapa saya ada di paroki ini? Kenapa saya punya pekerjaan ini? Kenapa saya mempunyai keluarga ini?
Kenapa saya ada di persekutuan doa ini? Kita harus menemukan jawaban Tuhan. Apa misi hidup kita, apa panggilan hidup kita yang sesungguhnya. Yang kedua, jangan teralihkan dari tujuan Allah. Bersiaplah melawan arus. Ada banyak tawaran di dunia, ada banyak godaan di dunia. Maka ketika kita sudah punya misi dari Allah itu, bersiaplah untuk melawan arus. Ketika kita diberi misi oleh Allah, bukan berarti perjalanan hidup kita akan tenang-tenang saja. Tapi seringkali justru harus melawan arus, sama seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia. Ketika kita memutuskan tujuan hidup kita itu, sama mungkin seperti ikan salmon tadi, sama seperti Nabi Yeremia. Di dunia begitu banyak yang siap menerkam kita seperti beruang-beruang tadi yang menantikan ikan salmon itu. Tapi ketika kita sungguh-sungguh sudah percaya itu adalah misi hidup kita, fokuslah pada tujuan hidup kita itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah janganlah cepat menyerah. Ketika misi itu terasa sulit, rancangan Tuhan itu memang kadang-kadang terlihat aneh awalnya. Tetapi rancangannya sekali lagi dikatakan adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Yeremia sejatinya ketika memulai, dia diceritakan mau menyerah, tetapi dia menerima begitu banyak penghiburan dari Tuhan dan janji Tuhan bahwa memang Yerusalem akan diasingkan karena dosa mereka dan karena mereka tidak mau bertobat. Tetapi Tuhan juga berjanji bahwa dia akan mengembalikan Yerusalem dari pembuangan Babel ketika Israel bertobat. Ketika mengalami masalah, memang kadang-kadang kita merasa kering, sedih, tetapi sejatinya banyak kali itu adalah untuk kebaikan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bertanya pada Tuhan, apa misi hidup kita? Marilah kita juga berjuang sungguh-sungguh untuk menjadikan misi hidup kita ini menjadi berkat buat kita, buat keluarga, buat gereja, dan juga masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.